Dewan Juri yang terhormat, pada musik kita kali ini yaitu Dewan ini menyesali anggapan bahwa di dunia pendidikan sekarang bahwa manusia atau mahasiswa adalah pelanggan dan konsumen. Eh, Sebelum kita masuk ke dalam argumen-argumentasi yang akan saya sampaikan dan juga beberapa poin-poin dari solusi yang akan disampaikan oleh saya, terlebih dahulu saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan dari tim pro, bahwa tim pro itu sendiri mengatakan bahwa eh, terdapat kesenjangan biaya yang tidak adil, di mana biaya itu biaya yang disediakan oleh universitas-universitas yang menganggap bahwa mahasiswa itu adalah pelanggan atau konsumen itu biayanya lebih mahal agar biaya pendidik karena dibumbui dengan biaya-biaya lain seperti biaya dari fasilitas-fasilitas yang mungkin tidak menunjang pembelajaran itu sendiri seperti fasilitas teater, terus kolam renang dan juga lain-lain laginya. Namun bahwasannya balik lagi kepada status quo yang ada saat ini, yaitu biaya yang ada itu akan kembali lagi kepada mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Karena apa masalahnya? Karena biaya-biaya itu akan digelontorkan atau akan diberikan kepada fasilitas yang memberikan kenyamanan dan juga ke kenyamanan dan juga kualitas pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran itu tersebut. Seperti contoh di mana eh, tim pro memberikan contoh bahwa mereka akan melakukan uang itu tersebut kepada fasilitas-fasilitas seperti komputer dan juga lain-lainnya. Hal tersebut karena uh, fasilitas komputer tersebut akan lebih lagi menunjang proses pembelajaran belajar mengajar di universitas tersebut, karena oleh karena itu biaya yang tinggi tersebut justru akan meningkatkan kualitas yang terjadi di proses pembelajaran universitas tersebut. Lalu juga eh, tim tim pro melupakan bahwa status quo yang ada sekarang, tim pemerintah mengatakan bahwa terjadinya bias atau narasi-narasi publik di mana universitas-universitas mahal mengartikan bahwa universitas tersebut adalah universitas bagus, sehingga calon-calon mahasiswa akan berlomba-lomba memasuki universitas mahal tanpa mengetahui bahwa isi seluk-beluk di dalam universitas tersebut. Namun balik lagi bahwa tim pro melupakan bahwa status quo yang ada, yaitu di mana sekarang perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan yang akan nantinya akan merekrut para mahasiswa yang telah lulus di universitas sudah tidak lagi memandang asal mahasiswa itu, tapi lebih lagi memandang skill-skill yang dipunyai oleh mahasiswa tersebut. Oleh karena itu eh, sangat tidak relevan bahwa argumen dari tim pro mengatakan bahwa akan terjadi bias-bias narasi, karena untuk zaman sekarang balik lagi perusahaan sudah tidak memandang asal dari mahasiswa tersebut, tapi lebih memandang skill yang dipunyai oleh mahasiswa tersebut. Lalu yang terakhir adalah bahwa tim pro mengatakan bahwa universitas akan memanfaatkan situasi calon mahasiswa yang tidak diterima di universitas negeri, sehingga calon mahasiswa itu akan terus mencari pinjaman sana sini untuk hanya sekadar masuk ke dalam universitas yang akan ditujunya. Namun tim pro melupakan bahwa sekarang banyak sekali penyedia beasiswa yang ada bagi mahasiswa yang memiliki kualitas yang eh, eh, menye, menye, sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, untuk argumen dari tim pro itu sendiri sangatlah tidak relevan, karena eh, tim pro melupakan bahwa banyak penyedia beasiswa yang ada bagi mahasiswa sekarang. Lalu untuk itu, mari kita masuk ke argumen saya. Terdapat dua poin penting argumen saya yang ada kali ini. Yang pertama adalah pelayanan publik yang dilakukan dari universitas yang memikirkan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumennya akan dilakukan dengan lebih baik. Mengapa demikian? Karena dengan adanya stigma atau pikiran ataupun stigma yang ada bahwa mahasiswa adalah pelanggan, justru itu menghasilkan layanan yang lebih bermutu, layanan yang lebih berkualitas, dan juga layanan yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya konsumen adalah roda penggerak ataupun hal sesuatu yang membuat sesuatu korporat itu
melaju. Oleh karena itu, jika universitas menganggap bahwa ataupun mahasiswa adalah konsumen mereka, eh, sudah selayaknya universitas itu sendiri menjadikan mahasiswa sebagai sesuatu yang notabene-nya harus diikuti ataupun dilayani. Oleh karena itu, mahasiswa akan dijadikan sebagai suatu universitas akan menyayangi dan juga melayani mahasiswanya itu sendiri. Oleh karena itu, dengan pelayanan publik yang lebih meningkat dan juga layanan dari universitas yang lebih baik lagi akan menghasilkan kualitas dari mahasiswa itu sendiri yang terjamin mutunya. Lalu yang kedua adalah universitas akan terus berpihak terhadap mahasiswa. Karena pada dasarnya jika mahasiswa adalah konsumen atau pelanggannya, universitas akan terus dapat berpihak kepada mahasiswa itu sendiri. Karena pada saat mahasiswa mendapatkan suatu masalah ataupun seperti akan terdapat masalah keluarga ataupun beban dari pembiayaan ataupun dan lain-lainnya, universitas akan pasti dapat ataupun pasti akan membantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Entah bagaimanapun, universitas akan tetap berpihak pada mahasiswa agar mahasiswa tersebut dapat terus mengenyam pendidikan di bangku universitas dan juga dapat lulus pada tepat waktu. Oleh karena itu, universitas akan terus berusaha meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dia punya untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar itu sendiri untuk membantu mahasiswa. Karena jika universitas memiliki pandangan bahwa mahasiswa adalah pelanggan, universitas itu sendiri akan terus mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu pada musik kali ini sangatlah tidak relevan jika tim pro memikirkan menyesal bahwa beranggapan di dunia pendidikan mahasiswa adalah pelanggan dan konsumen yang ada. Terima kasih.